Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Anggota geng motor menganiaya seorang pria dengan senjata tajam hingga tewas di tempat. Kebakaran kios pecel lele ternyata dijadikan modus seorang remaja untuk menutupi aksi pembunuhan. Menyedihkan, 4 ruang kelas di SDN Tritura Patok Besi Subang tak beratap dan nyaris ambruk. Harga bahan pangan tinggi, Pemkab Sumedang selenggarakan pasar murah di alun-alun Tegang Kalong. Pasar murah pun diserbu ibu-ibu. Sejak pagi, antrean ibu-ibu sudah mengular pada pasar murah di alun-alun Tegal Kalong, Sumedang. Pasar murah menyediakan berbagai macam bahan pangan, mulai dari beras SPHP seharga Rp60.000 per 5 kg, beras premium, minyak goreng dengan harga Rp14.500 per liter, telur ayam Rp25.500 per kilogram, daging ayam utuh Rp39.000 per ekor, sedangkan aneka sayuran dijual Rp5.000 hingga Rp10.000 per bungkus. Harga yang lebih murah dari pasaran jadi daya tarik ibu-ibu untuk antre di pasar murah. Tapi mereka tetap berharap harga bahan pangan di pasar tradisional bisa turun agar tak perlu lagi menunggu operasi pasar. Beli minyak aja sama telur, ya alhamdulillah di sini lebih murah. Perbandingannya jauh nggak sama di pasar sekarang? Lumayan jauh. Lumayan jauh ya? Saya juga kadang di tempat saya yang jual itu 30, 28, di sini kan telur gitu. Di sini kan 25.500 ya, bisa membantu ekonomi masyarakat yang kecil lah. Bisa stabil lagi kayak dulu, harga-harganya bisa murah. Belanja minyak, telur, beras sama sayur. Ini harga di sini dibanding dengan di pasaran gimana Bu sekarang Bu? Ya agak murah di sini. Lebih murah nih. Bukan sehari-hari. Mumpung murah gitu Bu ya. Di stok. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumedang berharap operasi pasar bisa mendorong pedagang untuk menurunkan harga. Namun, tidak dirinci apa langkah pemerintah untuk memperbaiki harga dan rantai pasokan bahan pangan ke pedagang di pasar tradisional. Memotivasi para pedagang ataupun pedagang di pasar khususnya untuk mengikuti standar harga pemerintah yang telah ditetapkan. Jangan sampai harga terjadi fluktuasi dan terus meningkat. Dalam operasi pasar kali ini, Pemkab Sumedang menyediakan 8 ton beras, 250 kg telur ayam, serta 500 botol minyak goreng. Pembelian minyak goreng dan telur ayam dibatasi, hanya 2 liter dan 1 kg per orang. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Tak kunjung diperbaiki, 4 ruangan kelas sekolah dasar negeri di Pantura Subang rusak berat dan nyaris ambruk. Para siswa pun terpaksa belajar bergantian menggunakan ruangan yang tersisa. Kondisi sebagian ruang kelas di SD Negeri Tritura, Desa Tanjung Rasa, Kecamatan Patok Besi Subang ini sungguh menyedihkan. 4 ruang kelas rusak berat, tembok kelas semennya mengelupas dan rapuh, plafon ambruk, atap pun kini tanpa genting karena sudah diturunkan. Genting sengaja diturunkan karena pihak sekolah dan orang tua murid khawatir atap kelas bisa kapan saja ambruk akibat kondisi rangkanya yang lapuk termakan usia. Berkurangnya 4 kelas membuat kegiatan belajar mengajar harus dipecah menjadi kelas pagi dan kelas siang menggunakan ruang kelas yang tersisa. Ini dibongkar sama warga atas koordinasi dengan komite, dengan pihak Korwil juga koordinasi karena khawatir ambruk nanti membahayakan siswa. Jadi akhirnya dibongkar dulu gitu atasnya. Yang nyaris ambruk ini ada 1, 2, 3, 4 kelas. Untuk
belajar mengajar murid? Belajar mengajar jadi pakai ruangan yang sebelahnya. Ada 3 kelas. Jadi dibagi 2 shift. Itu untuk kelas 1, kelas 5, dan kelas 2 itu pagi sampai jam 10. Terus kelas 3, kelas 4, dan kelas 6 siang sampai jam setengah 2. Kondisi sekolah saat ini sangat disayangkan orang tua murid. Mereka kini selalu was-was, padahal sebelumnya SD Negeri Tritura adalah sekolah favorit. Lebih dari 10 tahun tak pernah mengalami renovasi, orang tua minta agar Pemkab Subang segera memperbaiki gedung sekolah yang rusak. Khawatir nggak melihat kondisi sekolah seperti ini? Sangat banget. Pengennya apa pengennya? Ya cepet dibangun, direnov sama pemerintah. Karena Gitu. ini sekolahnya dulu bagus. Oh, begitu. Dulu sekolahnya favorit, sekolah favorit di sini teh sekolah induk. Emang sudah berapa tahun nggak ada perbaikan di kelas ini? Ya udah lama, Pak. Udah 10 tahun lebih? Ya, Ada? kira-kira ada. Saat ini siswa terpaksa belajar bergantian memanfaatkan 3 ruangan yang tersisa, termasuk 1 ruangan kecil yang sebelumnya digunakan untuk unit kesehatan sekolah. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mensosialisasikan program subsidi rumah dan kredit usaha rakyat perumahan kepada seluruh pemangku kepentingan sektor perumahan di Jawa Barat. Pemerintah memberikan intensif agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa lebih mudah memiliki rumah. Punya rumah nggak? Punya istri? Untuk mengatasi masalah perumahan di tanah air, pemerintah meluncurkan program rumah subsidi serta kredit usaha rakyat perumahan. Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah telah menyiapkan 130 triliun rupiah untuk alokasi 350.000 rumah subsidi pada tahun ini. Juga kredit usaha rakyat perumahan dengan subsidi bunga yang bisa dipergunakan oleh pengembang, kontraktor perumahan hingga penyedia material bangunan. Pemerintah juga telah membebaskan biaya persetujuan bangunan gedung serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ada kredit usaha rakyat untuk perumahan. Ya, bayangin aja kontraktornya, developernya, toko bangunannya itu disubsidi bunganya. Disubsidi berapa? 5%. Ya, misalnya minjem 11%, disubsidi 5% jadi 6%. Kemudian juga buat dari segi demand-nya, yaitu tadi ya, ada homestay, ada rumahnya untuk rumah makan, itu sampai angka 500 juta. Bunganya berapa? 6%. Alokasi rumah subsidi 1 tahun 350.000 tahun ini. Pak Prabowo sudah buat gratis PBG, persetujuan bangunan gedung. BPHTB sudah gratis. Biasanya bayar, ini buat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah dikasih gratis. Upaya ini dilakukan di tengah kondisi perekonomian yang menekan daya beli masyarakat untuk perumahan, yang tercermin dari data Bank Indonesia kuartal 1 2025, di mana porsi pembiayaan kredit pemilikan rumah yang sebelumnya lebih dari 75% terhadap total pembelian rumah turun menjadi sekitar 70%. Kondisi ini terjadi akibat tekanan daya beli konsumen maupun sikap perbankan yang lebih berhati-hati menyalurkan KPR untuk menghindari kredit macet. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.